Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati rahimakumullah, kita bersyukur tentunya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat sehat. Oleh karena nikmat iman ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, dan nikmat sehat adalah nikmat yang Allah berikan sempurna kepada hambanya. Akan tetapi sayangnya nikmat ini banyak kita lalaikan, sehingga nikmat sehat dan nikmat sempat itu kadang-kadang baru terasa ketika kita sudah kehilangan kedua-duanya. Maka kita juga wajib untuk bersyukur Allah berikan kepada kita hidayah untuk bisa memanfaatkan sempat dan sehat ini untuk ngaji, Bapak Ibu. Dan insyaallah kita membaca di kesempatan pagi hari ini surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-37. Surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-37. Karena kita masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini yang pertama adalah bulan haji, yang Allah berfirman dalam Al-Quran ketika Allah memberitahukan kepada kita, inna 'indatash syuhuri 'indallahi itsna asyara fi kitabillah. Jadi kitab suci yang nyebut bulan itu dalam 1 tahun ada 12, ya Al-Quran ini. Setahun niku wonten 12 bulan. Niku nggih wonten Al-Quran. Minha saking 12 niku arba'atu hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram menika napa mawon, Bapak? 100. Nah, menika bulan Dzulhijjah. Kalau wingi bulan Dzulqa'dah. Wulan ngajeng bulan Muharram. Wulan haram niku napa? Wulan haram sanes Muharram. Wulan haram niku wulan fala tadzlimu
anfusakum, jangan mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya bulan yang lain itu ya ojo ning apa meneh teng wulan-wulan haram menika. Lah selain bulan haram, bulan Dzulhijjah menika nggih bulan haji. Artinya seseorang itu boleh memulai niat haji. Jadi ada dua istilah namanya miqat makani. Jadi miqat tempat sebelum masuk area tanah haram, dan ada miqat zamani kalau sudah masuk bulan haram. Nah, bulan Dzulhijjah ini kita tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim. Kalau bab Nabi Ibrahim menyembelih napa? Nek mbelih anak niku ajeng beleh. Ning sing dibeleh tenanan napa? Domba. Nah, beberapa ulama itu berbeda pendapat, Bapak Ibu. Apakah yang afdal itu belehnya itu unta atau belehnya domba? Ada yang mengatakan ini dengan tentu alasan-alasannya, unta karena lebih gede, lebih mahal, maka afdal. Yang kedua yang mengatakan domba. Kenapa? Oleh karena yang pertama memang hukum asal daripada kurban itu yo dhewe. Nek iso wedhus ya wedhus ning dhewe. Ini pendapat yang kedua. Nek iso sapi ya dhewe sapi. Nek iso unta ya unta dhewe. Rasulullah dulu itu belehnya juga domba. Ketika beliau akhir-akhir, beliau korbannya juga unta. Unta ini mboten namung setunggal ning kathah. Sampai yang nyembelih yang lain yaitu diserahkan kepada Ali ibn Abi Thalib. Ning hukum asalnya nek kuat dhewe nggih dhewe. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Allah. Dan memang doa para nabi itu di dalam Al-Qur'an mayoritasnya itu Rabbana, ya Rabb. Wahai Allah yang menciptakan kami, yang mengatur alam raya, yang memberikan rezeki kepada kami. Dan ini adalah contoh bahwasanya demikian pula doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan afdal doa itu ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki afdal doa. Loh, boleh minta doa atau enggak Pak Dokter? Ya boleh. Sebagaimana dahulu para sahabat ada yang meminta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tidak setiap kesempatan, tidak setiap masalah para sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan meminta
doa. Akan tapi hendaknya doa ini yang paling pertama adalah langsung dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menantang kita, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Akan tetapi tidak setiap orang yang berdoa itu langsung kabul. Ada 3 keadaan orang yang berdoa. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kabulkan. Ada yang seperti itu? Ada. Akan tetapi ada yang tidak langsung dikabulkan. Ada? Nggih kathah ngeten iki, Pak. Aku lho ndonga ketriyen pengen sugih dereng sugih-sugih. Tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin gantikan permintaan kita dengan yang lebih baik. Nah ini masalah sing luwih apik niku ora dadi crazy rich. Dadine ya crazy tok orang nganggo rich. Rada repot niki. Engko nek sugih malah ora sempet pengajian ning nek niki niku gedunge napa ta, Bu? Gedung dakwah PRM Mororejo. Masya Allah. Gedung dakwah PRM Mororejo. Ora sempet nek jenengan niku dadi konglo melarat nih. Dados pun ngeten mawon cukup ngeten mawon. Ya sugih ning teng Mororejo pun cukup. Mboten sah kudu dadi sugih sak Sleman mboten apa-apa. Sing penting cukup. Pokoke arep tuku mobil ya cukup. Tuku sawah ya cukup. Ngoten mawon. Rasah tuku helikopter barang rasah. Helikopter biasa ning dolanan nggo putune. Dan kita jangan berdoa kepada selain Allah. Sok-sok niku diganti dengan nikmat yang lebih baik, sok-sok dikerekke mengko ning akhirat. Terus jenengan donga kok dereng kabul, nggih diarep-arep mawon niki Allah bakal ganti dengan omah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim, doa beliau itu nanti. Ini baru Nabi Ibrahim menceritakan, ini sesungguhnya aku ya Allah askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati, sebagian dari keluargaku. Karena memang keluarganya Nabi Ibrahim itu satu di Syam, satu dibawa ke tempat ini nanti. Sing teng Syam sinten? Sing ditinggal teng Syam, teng Palestina, Suriah, Libanon, daerah itu namanya Syam. Niku namine Bu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Karena sampai usia 80 tahun atau 90 tahun tidak punya anak, maka kemudian Sarah itu mengajukan budak beliau yang namanya Hajar untuk dinikahi Nabi Ibrahim. Dan alhamdulillah kemudian Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail. Nanti dilanjutkan di ayat ini. Kemudian berikutnya Sarah juga memiliki putra di Syam berikutnya yang bernama Ishak. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim perintah untuk menempatkan min dzurriyyatihi, sebagian dari keluarganya itu biwadin
ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Dan ini Nabi Ibrahim berdoa dengan tawassul. Tawassul niku menceritakan amal saleh yang dikerjakan, dan itu boleh. Tawassul itu boleh, satu, meminta kepada orang saleh yang masih hidup, nek sudah meninggal tentu tidak bisa. Yang kedua dengan amal saleh, yang ketiga dengan asmaul husna. Jadi kalau mau doa nyebut asmaul husna dulu itu afdal. Nah, bizar biwadin, di lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tanduran, tidak ada manusia yang tinggal, inda baitikal muharram, di samping rumah Allah yang suci, yang mulia. Dan nanti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah untuk nanti. Tetapi ini yang hebatnya di sini, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu sampai usia tua, zamanina au tis'ina, 80 atau 90 tahun baru punya putra. Begitu lahir putra, oleh Allah diperintahkan untuk pokoknya ngidul. Dan Nabi Ibrahim itu memberitahu istrinya Hajar dan anaknya yang waktu itu tesih disusoni, Bapak Ibu. Kalau masih disusui ya tentu usianya masih di bawah 2 tahun. Ya masih kecil. Sedurung iso jajan mie ayam, Bapak Ibu. Dereng wonten riyen nggih. Lah, ini Masya Allah, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim memberitahu istrinya, Buni, yuk cepak-cepak kopernya digawa, anaknya disiapke ngidul. Lah ngidul teng pundi, teng Tugu. Pokoke manut wae. Hajar dan anaknya kemudian ikut Nabi Ibrahim. Niki untung bojone Nabi Ibrahim niku asmane Hajar. Bu Hajar, nek teng Jawa dadi Siti Hajar. Ini tambah-tambahan Siti niku, Bu. Amargi wong Arab niku sok-sok di beberapa tempat itu kalau menyebutkan misalkan Hajar ditambahi Sayyidati Hajar untuk penghormatan. Ibu Hajar itu kalau basa Arabe di beberapa dialek itu Sayyidati. Nek tekan Jawa dadi Siti. Ngoten Bapak Ibu. Nun jauh ya enten asmane Bu Siti niku artine Sayyidati. Oh. Itu nek basa Arab niku wis bangsa Raden. Nek wedok berarti napa? Raden Ayu, Masya Allah, Raden Roro, untune sok-sok. Untungnya Hajar niku Masya Allah nyoba nek zaman sekarang, Bu, yuk kita menuju ke Puracetha. Wah, lah mesti iki arep ning ndi to, Pak? Ora cetha wae ngene iki. Planninge opo? Itinerary-ne iki opo? Kok wis pokoke ngidul ora cetha ning omah wae. Oh, duwite kira ngono lho, nggo pulanane wis ra sida mangkat mungkin. Untung ini Hajar. Suaminya mengatakan, "Yuk ngidul berangkat." Sampai ke tempat ini
biwadin, lembah di antara dua atau di antara gunung-gunung. Dan ini memang Ka'bah itu tempat yang paling rendah dibanding gunung-gunung sekitarnya. Sampailah di situ biwadin ghairi dzar'in, tanduran boten enten. Tempat berteduh juga tidak ada. Wong nggih boten enten belas. Nembe dugi mriku Nabi Ibrahim mung ningali banyu kalih kurma tok til, terus Nabi Ibrahim ninggal. Loh, niki nyobi nek sakniki ya Pak Ibu. Niki kira-kira niki ngeten iki maju pengadilan agama napa mboten ngeten iki? Ora ben-ben ditelantarkan. Ini Masya Allah Pak Ibu, ditinggal. Tapi apa katanya Ibu Hajar ketika Nabi Ibrahim niku balik mung ninggali kurma kali napa wau? Toyo Zam-Zam napa mboten? Dereng wonten Zam-Zam niki. Ceritane agak arep tekan Zam-Zam ya padake. Niki nggih banyu biasa ning sanes aqua. Ketika Nabi Ibrahim balik, Hajar bertanya, A'amarallahu bika. Ini apakah perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, nah. Kemudian Nabi Ibrahim melangkah, Hajar bertanya lagi, A'amarallahu lana. Niki perintah Allah. Naam. Kemudian Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan mempersempit kita. Bar niku Nabi Ibrahim ninggal. Rampung. Apakah ini perintah Allah? Kata Hajar, iya. Ya, wis rampung. Niku nek Ibrahim kalih Hajar. Nyoba nek Naga Tirta nggen kula. Sanes mriki nek mriki insyaallah mboten kalah. Nyoba nek teng mriki. Alah Pak nik iki ana sumbangan apa meneh to ya? Iki ayo butuh isih akeh. Kok ya pengajian terus apa ya ora ning omah iki tandurane ora disirami. Niku nek pundi? Naga Tirta nggen kula nek teng mriki insyaallah ora kalap, ora kalap. Wis langsung ora dijak omong sewengi. Mung diungkuri tok. Kopi gawe sing pahit gulane dheleke. Niku nek Naga Tirta. Nek mriki insyaallah siram teh malah. Pripun Nabi Ibrahim kali Nabi Hajar padake karo gamping meneh tempel. Beda. Cobaan Allah ini kita aja yang sudah dikasih tenda yang bagus saja itu kabotan, apalagi Hajar sing dereng wonten tenda napa meneh tenda plus. Tidak ada. Cuman satu saja. Apakah Allah yang memerintahkan kita di sini? Naam. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala enggak akan menelantarkan kita. Makanya kalau ada Pak niku napa? Niki ajeng nyumbang wedhus, nyumbang sapi soalnya kurang siji. Lah ning bajete ra ono dianak-anakne. Idzan la yudayyi'una. Maka ibu-ibu, rapo apa Pak? Sumbang nek perlu golek meneh sapi liyane sing isih kurang. Ning aja utang, nek utang membayar ya bot. Enggak usah memaksakan diri.
Kembali ke ayat ini. Kemudian Hajar itu nyusoni anaknya ya di situ. Kemudian minum di situ sampai akhirnya perbekalannya habis. Bekalnya habis, nggak ada ketemu orang. Kemudian Hajar berjalan naik ke bukit Sofa sambil melihat Ismail ditinggalkan tempatnya semula. Mungkin diberi minum, tidur. Dan Hajar naik ke bukit Sofa sambil terus melihat Ismail. Kemudian turun lagi ke Marwah, tapi lewat lembah sing rada cekung. Mergo nek lewat lembah sing rada cekung itu Hajar tidak bisa kelihatan Ismail, maka Hajar lari. Makanya kita disunahkan sa'i antara Sofa dengan Marwah itu di napa nika? Ada lampu kuning apa hijau? Ya nek rada bleret nika rada kuning. Wis pokoke nek kuning ijo wonten lampune kita disunahkan untuk lari. Kenapa? Karena dulu Ummu Ismail itu karena melihat Ismail lewat lembah itu ndak kelihatan, maka lari supaya lek ketok anaknya. Itu sunnah dari Hajar. Niku nek jenengan haji ning kalih kula, umroh kalih kula critani ngoten niku. Ning wis mergo ora ya wis rampung. Ini Pak tak critani saiki iki. Nggih, kula critani. Jenengan nek dereng mriko, benjang mriko dibuktekke, oh iki to. Lho terus donga khususé napa? Mboten enten. Ndak ada doa khusus, ndak ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten dongane ya. Itu doa yang diriwayatkan dari sahabat. Kalau nek dongane mboten niku pripun Pak Dokter, bebas. Donga napa mawon, sing penting aja nyanyi. Wonten sing pembimbinge kentekan donga terus ya lal waton dongane waton tenan waktu itu. Kenapa? Kan pembimbingnya itu kan muter ping 7, padahal jamaah itu kebanyakan khusyuk. Ning khusyuk pokoknya ngamini dongane pembimbing, biasanya yang mendoakan gaetnya kentekan donga. Karena kentekan donga langsung nyanyi. Kentekan donga, makanya jenengan itu kalau sebelum haji, sebelum umroh nyiapke donga, jangan bertawakal kepada pembimbing apalagi kepada gaet. Ojo. Haning kula nek basa Arab mboten saged, basa Londo ya ora apa-apa. Maksudnya Jawa ya ora apa-apa kok. Ndak masalah. Apa meneh kok ketekan donga Pancasila. 1. Iki ono saiki kok Pancasila iki apa ora saking mabrur. Masyaallah lho Bapak Ibu. Ini mabrur niku wae. Nggih. Sebelum berangkat jangan sekali-kali bertawakal donga kepada pembimbing. Jangan. Yaitu kebanyakan pembimbing ke sana itu dongane kan punya hajat dewe-dewe. Beda dengan hajatnya jamaah. Terserah doa. Ayat berikutnya Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga nanti anak keturunanku itu senantiasa menegakkan salat. Dan berikutnya di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Berikutnya setelah Nabi Ismail besar itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun Ka'bah. Setelah bangun pondasinya,
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah taqabbal minna, terimalah ampunan kami, terimalah amal kami. Berharap amalannya itu diterima. Inilah adab, tidak optimis. Ya Allah, aku hadiahkan amalan ini untuk simbah saya misalkan. Lalu amalan ini urung cetok entuk pahala, urung mesti ya Bapak Ibu. Kita ngaji di sini tuh urung mesti. Saya yang di sini itu kalau terbersit dalam hati saya, wah ketoke ceramah kuwi masuk. Ketoke kabeh do teklak-tekluk iki bari masuk. Ayo masuk le menina bubuk kan kuwi, wah masuk iki. Hilang amalan saya Bapak Ibu. Hilang celing. Tidak mengharap ridha Allah, tapi mengharap ridha manusia. Hilang celing. Terus jenengan nek pengaosan kok liyane ora kenal, lha kok mau ora ketok tambah de. Iya, aku ning pojok. Mboten napa-napa ora usah kok terus dipoto. Ki lho aku mau ning pojokan kok ora ketok. Tenapa-napa. Malaikat niku insyaallah mboten bakal klentule nyatet. Ndak akan. Walaupun ora dibiji karo tanggane rapopo. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan doa yang berikutnya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan ya Allah jadikanlah Baitikal Muharram, Ka'bah yang nanti akan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sebagian minan nas, sebagian manusia condong untuk warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan ya Allah berikan kepada penduduk negeri ini minas samarat, buah-buahan. Masya Allah. Dulu itu ya sapa sing ngira. Dan sekarang Pak Ibu, buah yang dijual di pasar kota Mekah ataupun supermarket kota Mekah niku nek gedange niku kalih gedang teng Krasak mriku. Wah ya ado. Nek enake ya mbuh niku ora tuku soal. Tetapi wujudnya aja itu bagus-bagus di sana. Bentuknya itu bagus-bagus sih. Kepada rawono tanduran wonten ning tanduran wonten. Padahal di sana itu golek banyu angel kok iso kono tandurane buah-buahane luwih apik. Itulah keberkahan. Kenapa neng kono kuwi nek Allahu akbar Allahu akbar mbok ana sing tuku di usir ora gelem. Iya bayar mengko. Niku nek teng Mekah, nek teng mriki Allahu akbar Allahu akbar. Mikir banter banget tuh kayak jan ganggu wong kayak dodolan ya, Masya Allah. Masya Allah. Mabrur ngeten iki. Mabrur. Masya Allah. Itu demikian satu ayat dari Ibrahim dan Hajar. Makanya Bapak Ibu kita ini belajar nek iso nampi perintah dan takdir Allah Subhanahu wa taala walaupun niku abot. Ning balesane sing abot niku swarga. Pokok tetep iman, pokok tetep Islam, ampun nindakaken syirik, insyaallah mlebet swarga. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.